Pemirsa, ruas jalan tol Trans Sumatera di Bayung Lincir Tempino seksi 3 pada awal April 2024 atau H-7 Lebaran sudah mencapai 72%. Namun masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam pembebasan lahan yang harus dituntaskan pihak pemrakasa. Ruas jalan tol Trans Sumatera di Bayung Lincir Tempino seksi 3 pada awal April 2024 atau H-7 Lebaran sudah mencapai 72%. Pejabat pembuat komitmen PPK Perencanaan dan Pengawasan Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan PBJH Provinsi Jambi, Joko Santoso mengatakan, pekerjaan sudah sesuai progres triwulan 2 tahun 2024 yang direncanakan. Adapun total panjang jalan tol seksi ini sepanjang 15,47 km. Progres Baleno seksi 3 sudah mencapai 72% dan sesuai target ini masih on the track. Yang dikerjakan saat ini seperti galian, timbunan, drainase, dan terdapat pile slab sepanjang 3,7 km. Meski demikian, Joko mengakui masih ada kendala yang mesti diselesaikan, seperti salah satunya lahan yang belum bebas di interchange, kemudian juga di STA 141 dan 146 untuk pengalihan arus sungai dan drainase samping serta di akses simpang sebidang exit tol. Pak, mungkin bisa jelaskan progres pembangunan tol saat ini? Untuk saat ini progres pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino seksi 3 sudah mencapai 72% seperti itu. Jadi untuk sesuai target ini masih on the track seperti itu. Sampai dengan TW2 targetnya ini akan bisa selesai tepat waktu kami harapkan. Namun dengan target yang kita akan kita capai di TW2 ini ada beberapa kendala. Salah satunya lahan yang belum bebas di lokasi interchange, di lokasi STA 141 untuk pengalian sungai, serta di akses jalan simpang sebidang seperti itu. Ini masih tahap sosialisasi atau dari masyarakat diberikan hak jawab untuk menerima nilai appraisal seperti itu. Setelah mereka menerima, baru nanti kita lanjutkan untuk tahap pembayaran ganti rugi. Luasan kurang dari 5 hektar lah, Pak, tapi on the spot tidak menyeluruh seperti itu. Kurang dari 5 hektar tapi tidak menyeluruh 5 hektar tapi on the spot di beberapa lokasi seperti itu, Pak, seperti di simpang sebidang, terus di interchange sama di lokasi tadi 141 sama 146. Untuk di lokasi 141 sama 146 itu untuk kaki timbunan dan serta untuk lokasi drainase samping seperti itu. Saat ini pengerjaannya lagi apa tuh, Mas? Gimana, Pak? Pengerjaan sekarang ini lagi apa nih? Oh, untuk konstruksi saat ini kami mengerjakan lokasi galian, timbunan, dan pekerjaan pile slab atau add-grade dengan struktur pile slab. Saat ini dengan rencana panjang pile slab itu 3,7 km dengan add-grade-nya itu 11,6 km seperti itu. Timbunan, namun pekerjaan timbunan ini pasti ada terkendala oleh cuaca. Kalau kita ada cuaca yang hujan, pasti kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan timbunan tersebut. Sesuai progres kita saat ini kan baru 72%. Dengan struktur kita kan ada dua ya, Pak, struktur add-grade sama elevated. Untuk progres saat ini belum tersambung semua, Pak, antara struktur add-grade atau timbunan dengan struktur elevated dengan pile slab, karena ada beda tinggi itu. Jadi jika digunakan untuk fungsional, ini akan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena pengguna jalan akan kondisi elevasi yang belum begitu rata, Pak. Itu jadi pertimbangan kami itu untuk tidak dilakukannya jalur fungsional. Selain itu juga kalau dari sisi waktu tempuh, perbandingan antara jalan tol fungsional dengan jalan nasional saat ini yang sudah ada pun perbedaannya tidak cukup signifikan seperti itu, tidak bisa mengurangi waktu tempuh atau memperpendek waktu tempuh seperti itu. Jadi pertimbangan traffic sama pertimbangan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan itu yang tidak kita memutuskan untuk di jalur ini untuk digunakan untuk fungsional lebaran. Dan nanti kita harapkan jika ini semua sudah selesai, langsung
diputuskan untuk operasi, tapi sebelum operasi juga kita harus mendapatkan sertifikat layak fungsi dari Pak Dirjen Bina Marga, serta nanti setelah ULF ini kurang lebih kita targetkan waktu 1 bulan Pak. Setelah Juni kita selesai konstruksi, nanti di bulan Agustus kita targetkan uji layak fungsi. Setelah uji layak fungsi nanti baru keluar SK Menteri PUPR untuk jalan tol operasi. Nanti baru bisa digunakan fungsional selama mungkin 2 minggu ya Pak, sebelum nanti resmi ditarifkan oleh Pak Menteri PUPR. Secara struktur sudah tersambung Pak, sudah di STS 134629 itu pertemuan antara seksi 2 dan seksi 3 itu sudah tersambung, secara strukturnya sudah tersambung. Kerjaannya mulai libur kapan nih Pak? Untuk libur sendiri kami mengikuti SKP 3 Menteri Pak terkait libur nasional itu dimulai tanggal 6 sampai tanggal 15 seperti itu. Para pekerja konstruksi juga mengikuti ketentuan pemerintah untuk libur nasional dari tanggal 6 sampai 15, sehingga tanggal 16 nanti kita akan mulai bekerja lagi. Oh ya, di sini kan untuk tenaga kerja ada 2 ya, tenaga kerja yang dari luar sama tenaga kerja asli dari Jambi seperti itu. Untuk yang luar sebagian besar mudik Pak, tapi untuk yang di sini tetap menjaga keamanan konstruksi, tetap untuk menjaga keamanan konstruksi itu dari pihak keamanan sama HSE sebagian tetap tetap patroli menjaga keamanan di sini. Berapa orang yang mudik? Kalau jumlahnya saya nggak ini ya, tapi mungkin di atas mungkin 90% itu mudik ke Jawa, ke Riau, ke Lampung dan sebagian di Jawa. Sudah mulai? Baru besok Pak, baru mudik. Sekarang kan masih kerja, terus masih perapian lokasi kerja, terus pembersihan alat dan perapian lokasi kerja dulu Pak. Joko menambahkan total kurang 5 hektar lahan lagi yang dibebaskan tapi tak menyeluruh di satu titik melainkan per spot di beberapa lokasi. Kontributor BTV Noval melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi.